Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imdan Saputra dengan NIM 210222232. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai ukuran-ukuran yang harus digunakan dalam menilai tingkat digitalisasi dalam sektor publik, di mana yang pertama yaitu pentingnya ukuran dalam penilaian tingkat digitalisasi, di mana pentingnya ukuran dalam penilaian tingkat digitalisasi sektor publik sangat besar karena ukuran-ukuran tersebut memungkinkan para pemangku kebijakan dan manajer yang pertama untuk mengevaluasi kemajuan, yaitu metrik yang terukur menyediakan alat untuk mengevaluasi sejauh mana inisiatif digitalisasi telah diimplementasikan. Yang kedua, memandu keputusan atau data yang dihasilkan dari pengukuran efektif membantu dalam pengambilan keputusan yang terinformasi. Yang ketiga, identifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Ukuran yang tepat dapat menyoroti aspek-aspek digitalisasi yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan memerlukan perhatian dan sumber daya tambahan. Yang keempat yaitu menetapkan standar kinerja. Metrik yang jelas memungkinkan organisasi untuk menetapkan target dan standar kinerja yang diinginkan yang nantinya dapat digunakan untuk penilaian dan pengembangan berkelanjutan. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas, di mana ukuran yang objektif dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan membuat kinerja sektor publik lebih terlebih dapat diukur oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal. Yang keenam, peningkatan layanan publik melalui evaluasi berkelanjutan. Pemerintah dapat berinovasi dan meningkatkan layanan publik sehingga memenuhi harapan warga dan adaptasi dengan perubahan teknologi. Yang ketujuh, pengembangan strategi, di mana matrik yang dapat digunakan untuk membantu dalam perencanaan strategi dan alokasi sumber daya untuk inisiatif digitalisasi masa depan. Selanjutnya materi B, yaitu kriteria penilaian digitalisasi sektor publik yang dimana ada beberapa kriteria. Yang pertama, ketersediaan layanan online, yaitu pengukuran ini mencakup sejauh mana layanan publik telah dapat diakses secara online, mulai dari pendaftaran, pembayaran hingga layanan konsultasi. Yang kedua, penggunaan teknologi canggih, di mana meliputi pengukuran sejauh mana teknologi publik mengadopsi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, analitika data, dan layanan berbasis cloud. Yang ketiga, infrastruktur digital, di mana ini mencakup pengukuran sejauh mana infrastruktur digital telah tersedia, termasuk akses internet yang bagus, keamanan data, dan integrasi sistem. Yang keempat, keterlibatan masyarakat. Pengukuran ini menilai sejauh mana sektor publik melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan kebijakan, implementasi layanan, dan pengambilan keputusan. Materi selanjutnya yaitu C, indikator utama dalam penilaian digitalisasi sektor publik, yang mana yang pertama yaitu infrastruktur TIC. Pengukuran ini biasanya meliputi ketersediaan dan kualitas infrastruktur TIC seperti konektivitas, broadband, data center, dan layanan cloud. Yang kedua, kematangan digital organisasi. Ini mencakup porsi pengeluaran pemasaran yang bersifat digital, nilai merek di pasaran, serta capaian dan jangkauan organisasi di pasar digital. Yang ketiga, adopsi dan penggunaan layanan digital. Ukuran ini termasuk seberapa luas layanan dan aplikasi digital yang digunakan oleh publik, serta tingkat kepuasan dan kemudahan penggunaan layanan tersebut. Selanjutnya materi keempat yaitu kemampuan digitalisasi karyawan, di mana ini mengukur tingkat keterampilan digital para karyawan, termasuk pimpinan dan dewan eksekutif, yang mempengaruhi sejauh mana mereka dapat mengoperasikan dan melibatkan diri dalam lingkungan digital. Yang kelima, kontribusi dari berbagai departemen terhadap inisiatif digital. Yang keenam, peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana mengukur manfaat sosialisasi dari digitalisasi termasuk akses ke informasi, partisipasi masyarakat, dan transparansi pemerintah. D, tantangan dan solusi dalam pengukuran digitalisasi,
Tantangan dalam pengukuran digitalisasi dalam sektor publik meliputi tantangan untuk mengatasi tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya, yaitu kurangnya anggaran dan infrastruktur IT. Yang kedua, budaya organisasi, di mana mengubah budaya kerja yang konvensional menjadi lebih terbuka terhadap inovasi digital. Yang ketiga, keamanan data, yaitu kekhawatiran akan kebocoran data dan serangan cyber untuk menjadi hambatan dalam mengadopsi teknologi digital. Yang ketiga, keempat, keterbatasan keterampilan, yaitu kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam teknologi digital. Solusi untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu dengan melakukan investasi yang cermat, mengalokasikan anggaran dengan bijak untuk infrastruktur IT atau leadership yang kuat dengan kepemimpinan yang mempromosikan perubahan budaya dan mendukung inisiatif digitalisasi, pengelolaan risiko yang efektif, kemudian pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.